Jadi kadang-kala orang lupa kalau dirinya itu lebih bagus daripada orang lain, tapi karena tidak pede, jati diri itu harus dipunyai dulu. Orang-orang sekarang lebih berpikir bahwa guru sejati adalah di saat kita mampu melihat yang tak kasat mata. Tolak ukur guru sejati itu adalah bukan kita, sekali lagi bukan kita bisa melihat astral, bukan kita bisa yang namanya hal-hal yang magic, tetapi lebih bagaimana cara kamu memahami dirimu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang sangat memiliki keterbatasan bisa mengakses yang tidak terpikirkan adalah dengan cara mencintai ciptaannya. Kita melihat, mendengar atau melihat wujud yang katanya itu guru sejati itu masih ilusi. Oke. Karena di saat kita melihat wujud seorang guru sejati, lalu yang melihat itu siapa? Oke. Terkadang manusia saat itu terjebak antara keinginan dan kehendak. Kalau orang sudah mengetahui apa yang ada di luar, itu malah bukan guru sejati, tapi sebuah imajinasi. Bener, Ya kan? bener. Oke, jadi gini dulu. Ini ada sebuah pertanyaan nih yang masuk ke saya. Bagaimana sih tanggapan Jero sendiri terkait dengan sekarang ini banyak nih orang-orang yang buka tentang pembukaan mata batin, pembukaan cakra, pembukaan penemukan guru sejati yang seperti kita tadi bahas. Itu kalau versi dari Jero sendiri seperti apa ya? Tanggapannya bagaimana itu dengan orang-orang seperti mereka-mereka, beliau-beliau yang lebih hebat daripada yang lainnya sehingga bisa bukakan orang lain itu? Kalau menurut dengan gimana, Jero? Gini guys, kalau konsep pembukaan mata batin ya yang sekarang viral atau banyak istilahnya platform-platform yang pelayanan bukan mata batin. Kalau konsep yang saya pelajari dalam konsep spiritual Bali kan, yang berhak menguasai dirimu ya dirimu sendiri, itu yang pertama. Kemudian itu hanyalah proses cara. Nah, ibarat kita itu daftar suatu sekolah itu administrasi. Jadi kalau kita masuk ke tempat yang pembukaan cakra itu hanya proses administrasi, artinya kita hanya dibersihkan. Lalu untuk mengakses itu ya diri kita sendiri, gitu loh. Jadi kalau kita sebagai manusia, gini, analogikan lah, spiritual itu ibarat kita belajar spiritual, ibarat kita sebutir telur lah nih. Oke. Jadi apabila telur itu dipecahkan dari luar, baik itu dibukakan orang, bawa jimat, bawa apalah itu, kehidupan telur itu akan selesai. Oke, betul. Tapi apabila telur itu dikeram, kemudian dia menetas, itu akan ada proses kelanjutan. Nah, proses pengeraman ini kan proses yang namanya membutuhkan pengendalian. Pengendalian diri lah, pengendalian ego, pengendalian dan lain sebagainya. Nah, konsep yang namanya spiritual, dalam spiritual sejati atau guru sejati adalah bagaimana cara kamu menemukan jati dirimu, menemukan guru sejatimu itu adalah dengan kamu membaktikan dirimu sendiri. Betul. Dengan cara membaktikan dirimu, bukan dengan bantuan orang lain. Oke. Gitu. Jadi apabila kamu dibukakan oleh orang lain tapi kamu nggak bisa menggunakan, ya juga itu akan mengakibatkan yang nggak baik. Sekali lagi itu bukan guru sejati lah. Siap. Oke. Jadi intinya yang saya tangkap dari Jero Panca ini, kalau kita diberatkan telur itu kita langsung digoreng atau kita langsung direbus. Pakai cepat lah. Iya, itu maka kita akan selesai di saat itu juga. Tapi jika kita dibantu orang untuk telur itu diengkramkan dulu atau dipanaskan dulu dalam, atau mungkin diengkrami ya sama seseorang untuk dididik atau diapakan sehingga menjadi pecah sendiri, sehingga menjadi sebuah ayam, kemungkinan itulah kelanjutannya ya. Jadi dia punya proses dari dia anak ayam kecil sehingga jadi ayam jago. Itu seperti itu ya. Berarti intinya teman-teman semua harus ingat nih, apa yang dikatakan Jero tadi sangat benar-benar bagus. Jadi pembelajaran di luar itu kadangkala menjadikan kita menjadi orang yang hebat, sok hebat. Padahal kita sendiri pun sebenarnya tidak tahu nih yang membukakan kita bisa apa enggak. Karena kadangkala orang jual suara, orang jual keterampilan itu belum tentu sama dengan yang kita inginkan. Yang menjadikan kita hanya sebuah, wah ini orang bisa bukakan aura nih. Terus kita masuk ke situ, ternyata aura kita lebih bagus nih dari dia. Apa yang terjadi? Aura kamu yang bagus hingga menjadi turun karena apa yang membukakan itu di bawah kamu soalnya.
Jadi kadang-kala orang lupa kalau dirinya itu lebih bagus daripada orang lain, tapi karena tidak pede, yang seperti kemarin saya bilang juga di itu, kepedean jati diri itu harus dipunyai dulu. Kenapa? Dengan begitu kamu akan tahu di mana dan bagaimana itu kamu akan menetas. Sehingga begitu kamu menetas tadi yang seperti ibaratkan sebuah telur ayam tadi, di situ kamu akan tahu bagaimana prosesnya kamu dibentuk, bagaimana prosesnya kamu akan digembleng, bagaimana prosesnya kamu akan makan seadanya sehingga kamu menjadikan kamu jadi tinggi, jadi lebih besar, lebih berisi ketimbang yang lainnya. Kenapa? Jika telur itu hanya bal biasa, itu akan berhenti di situ. Jadi kamu tidak akan pernah lagi dapat lagi pengalaman, kamu akan terfokus oleh satu orang itu yang menjadikan dia sebuah gurumu, sehingga kamu tidak pernah kamu terbang tinggi, kamu tidak pernah tahu luasnya dunia, kamu hanya terfokus oleh satu orang itu. Tapi jika kamu menjadi sebuah ayam indukan atau ayam yang baru lahir, benar-benar lahir ayam, kamu bisa menjelajahi semuanya dengan semua polemiknya, dengan semua permasalahannya. Itulah menjadikan kamu mengenal guru sejati. Setuju, karena gini Gus, meluruskan yang tadi bahwa kan kita berbicara guru sejati dari tadi, atau orang bilang ada sekarang buka indra keenam dan sebagainya. Pada saat ini guru sejati ataupun indra keenam itu mengalami degradasi arti yang sangat keras. Orang-orang sekarang lebih berpikir bahwa guru sejati adalah di saat kita mampu melihat yang tak kasat mata. Nah, inilah anggapan yang sangat-sangat keliru. Betul. Jadi seorang guru sejati atau orang yang kita bisa katakan orang sekarang ada indigo atau indra keenam dan lain sebagainya lah. Orang yang indigo, orang yang punya indra keenam belum tentu menemukan guru sejati. Betul. Orang yang punya guru sejati dia belum tentu juga bisa melihat astral. Betul. Karena tolak ukur guru sejati itu adalah bukan kita, sekali lagi bukan kita bisa melihat astral, bukan kita bisa yang namanya hal-hal yang magic, tetapi lebih bagaimana cara kamu memahami dirimu, tubuhmu dari mana. Ada kalau orang kitab Balinya atau hubungannya dari Jawa mengatakan Panca Mahabhuta, ada Pertiwi Teja Bayu Akasa, ada sat tanah, kita berasal dari tanah, kemudian air itu terbentuk dari air. Bagaimana kamu mengetahui itu sehingga kamu mensyukuri alam ini, bahwa kamu mengetahui kamu bagian dari alam, bukan penguasa alam. Nah, tetapi sekarang banyak, mohon maaf ini Gus, banyak aliran-aliran yang mengajarkan bagaimana kita menguasai alam, merubah cuaca dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran daripada Nusantara kita. Tapi bagaimana kita adalah bagian dari alam. Jadi kalau kita bagian dari alam, alam tersakiti dan kita pun tersakiti. Karena konsep dalam spiritual kitab Bali itu dikatakan bahwa Tuhan ini adalah sang ilahi, atau bisa dikatakan kalau bahasa Balinya nih Gus, acintialah, tidak terpikirkan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang sangat memiliki keterbatasan bisa mengakses yang tidak terpikirkan adalah dengan cara mencintai ciptaannya. Sama dengan kita juga mencintai. Nah, itulah salah satu pengaplikasian daripada pemahaman guru sejati yang sebenarnya. Jadi kita mencintai orang lain, mencintai sesama tanpa terkotak-kotak ini ras apa, ini agama apa, ini suku apa. Enggak. Karena pada saat kita menemukan guru sejati, pada esensinya kita berasal dari zat yang sama. Itu ending daripada guru sejati. Sangat jelas banget kan dijelaskan sama Jero. Jadi kembali ke video saya yang pertama, saya udah pernah nyinggung ini kan, kalau untuk menemukan guru sejati itu ada 3. 1, percaya diri. 2, berteman yang banyak. 3, beragama yang baik. Jadi kalau sudah bisa percaya dengan dirimu, carilah teman sebanyak mungkin. Di situ kamu akan banyak pengalaman, disitulah kamu akan terbentuk. Dan yang 3, beragama. Jadi beragama itu bebas. Yang penting kamu benar-benar memegang agama itu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghebat-hebatkan, tapi sama. Karena dengan begitu kamu akan tahu nanti guru sejatimu itu seperti apa. Makanya agama kan disebut keyakinan. Ya yakini, nggak usah diperdebatkan. Betul. Karena agama adalah keyakinan, bukan ilmu untuk diperdebatkan. Betul. Jadinya gitu. Apapun yang tadi kita ungkapkan ya, kita ceritakan, kita omongkan tadi, pada dasarnya adalah
ini saya ngambil garis besarnya aja. Ya. Pada dasarnya adalah guru sejati sendiri adalah kepemilikan kepribadian terhadap diri sendiri, kasih sayang terhadap diri sendiri, dan mengenal terhadap diri sendiri. Jadi kalau sudah kamu sayang terhadap badanmu, kamu mau mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan terbentuk guru sejati tanpa harus ada guru orang lain. Yang seperti tadi Jero bilang, siapkanlah dirimu sendiri, maka gurumu akan datang dengan sendirinya. Jadi kembali lagi, video ini kita buat hanya sebagai untuk sharing, ngobrol. Bukan menggurui lah, tapi berbagi. Ya, betul. Jadi kita tidak punya niatan untuk kita paling pintar, paling hebat atau paling apa, bukan. Niat kita hanya kita sharing. Jadi nanti kalau ada seandainya salah-salah atau apa ya, mohon dimaafkan. Karena intinya kita punya versi masing-masing. Versi terbaiknya Jero seperti ini, versi terbaik saya seperti ini. Mungkin di versi di luar juga baik-baik. Yang penting niatnya sama. Betul yang dikatakan Jero tadi. Kita itu satu zat, berarti satu tujuan. Ya udah, jangan didebatkan. Jadi kalau memang bisa sharing, ayo kita sharing. Kalau memang kita bisa satu tujuan, ayo kita satu tujuan. Niatnya sama, menemukan guru sejati yang betul-betul guru sejati yang muncul dari diri kita, bukan muncul dari akal pikir kita, imajinasi kita, ataupun muncul dari keinginan kita. Jadi akhir salam, saya ucapkan terima kasih. Saya Bang Al dan saudara saya ini Jero Panca. Semoga video ini berguna untuk teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi tentang pencarian guru sejati.